Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam persahabatan. Ya, salam dari Borneo, Sabah, Malaysia. Sabah ni Malaysia juga. Sebab ada yang komen, dia bilang Sabah ni di mana? Malaysia. Okey, apa yang kita mau bicarakan di sini ialah berkenaan dengan perkongsian satu kereta, yaitu Toyota Rush. Injinnya sama juga dengan Avanza, sama dengan Myvi, lebih kurang injin dia K3. So, yang kita mau kongsi sekarang ialah bagaimana, kenapa orang ini datang. Jadi sebelum itu, apa-apa pekerjaan yang baik, ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, yang terletak di belakang Maybank, Alam Mesra. Dan kita di sebelah kanan saya ni ada satu owner dia. Dia akan cerita sendiri kenapa dia datang di sini, dia jumpa saya. Adakah sebab dia rindu dengan saya? Sebelum ni dia ada datang, jumpa saya. Jadi kita dengar dia punya aduan. Ini tiada bayar, ini sendiri dia punya aduan sendiri, ikhlas nih. Silakan bang. Assalamualaikum, nama saya Fuad dari Kota Belud. Tujuan saya datang ke workshop Inci Bahar ini adalah kerana mau cek kereta saya ni. Dia keluar warna kuning, sensor enjin, dan dia punya enjin semput-semput. Dalam masa 15 minit saya jalan, kereta ni akan mati sendiri. Kemudian bila tunggu sejuk, saya kasih hidupkan enjin, baru hidup. Dan yang kedua, dia punya RPM itu tidak stabil. Jadi itulah masalah yang dihadapi oleh kereta saya ini. Berapa bengkel sudah? Ya, ini kereta saya ini saya rasa mau 6-7 bengkel sudah saya pergi. Jadi semuanya mereka pun tidak dapat mencari punca masalah. Semua saya sudah buat. Enjin top overhaul sudah. Kemudian coil pun sudah tukar. Ini plug pun, coil 4 biji tukar. Plug pun sudah 3 kali tukar. Plug 3 kali tukar. Crankshaft sensor 1 kali tukar. Pun masih begitu juga. Jadi oleh itu saya pun terjumpa juga dengan YouTube 3M ini. Saya lihat saudara Bahar, ya, saudara Bahar ini banyak yang jenis-jenis kereta begini, yang masalah macam gini dia boleh selesaikan. Jadi syukur alhamdulillah saya berjumpa dengan beliau. Jadi beginilah keadaan kereta ini. Kita akan lihat apakah punca sebenar masalah dia. Oke bang, terima kasih. Siapa nama abang nih? Nama saya Fuad. Fuad, oke, terima kasih abang Fuad. Ya, jadi tujuan dia datang sini ini memang dia pernah datang sebelum ini. Dia bawa dia punya aktuator sensor. Dia pergi beli apa yang disuruh oleh mekanik lain, betul lah. Untuk penting dia suruh saya tes. Saya sudah tes, kebanyakan 90% aktuator tuh memang masih berfungsi dengan baik dan tidak perlu ditukar. Dan saya ingatkan dia tidak mau datang dengan saya ini sebab yalah, dia janji saya hari itu dia mau datang tapi tidak datang. Akhirnya dia datang juga. Mungkin dia tengah buat di Kota Belud. Di Kota Belud kah bikin? Ya. Kota Belud. Saya pun dia datang masa itu rambut panjang, saya pun tidak ingat dia. Baru dia datang ini hari. Jadi saya pun terpinga-pinga masa dia datang, dia towing keretanya, dia cuma chat saya. Dalam chatnya itu mana ada gambar muka dia, macam gambar anak dia kah? Saya pun tidak kenal. Iya saya. Rupanya dia datang sini, pernah datang jumpa saya. Jadi alhamdulillah ini semua ini sebab apa, Allah yang bagi ketentuan lah untuk kita jumpa dan kita selesaikan masalahnya. Bukan saya kata saya pandai, tapi kita share saja yang kita tahu. Dan saya pun manusia biasa, ada juga kelemahan dan juga ada kekurangan banyak. Jadi mana yang ada lebih-lebih itu kita share lah. Mana tahu boleh membantu di luar. Oke, balik kepada persoalan kereta ini. Sebenarnya kereta ini memang, kalau kita pikir, aku tidak salahkan 7 bengkel yang dihantar tuh. Betul bang? 7 bengkel ke 5 bengkel alam-alam. Daripada Tuaran sampai Kota Belud, dia datang jumpa saya.
Dia bilang semua angkat tangan, dia bilang. Nasib angkat tangan, dah angkat kaki lagi. Jadi surrender lah ceritanya kan. Tidak tahu apa lagi mau bikin. Jadi saya pun cakap sama dia, saya terus terang cakap, jangan terlampau meletakkan harapan dengan saya. Apa yang saya mau, doa saya lah, mudah-mudahan saya boleh jumpa masalahnya. Sebab kena ingat, saya di sini bukan spesialis wiring, saya bukan spesialis wiring. Ya, saya di sini buat engine, aircon dan suspension saja dengan gearbox untuk filter normal service lah. Wiring memang saya tidak ambil. Tapi kalau ada orang minta tolong, kita coba tolonglah. InsyaAllah mudah-mudahan boleh membantu. Sebab kebanyakan video saya memang banyak wiring. Biba, compression ada, api ada. Kalau tengok Biba tu, Maybe baru-baru ini, Maybe sama juga wiring. Aku pun tidak tahu kenapa lah orang wiring itu datang jumpa saya semua pasal wiring. Sampai tidak ada masa saya mau bikin turbo engine ini Maybe depan saya. Jadi oleh karena orang minta tolong, mudah-mudahan dengan berkat kita tolong itu bolehlah membantu sedikit dia. Jadi balik pada persoalan dia macam ceramah pula. Oke, kita masuk sini terus kepada poin. Oke, coba matikan engine kita. Sekarang ini pada mulanya kereta ini datang, dia full code. Coba matikan engine dulu. Sekarang engine sudah oke ya. Sekarang engine sudah oke, kita matikan dulu sebab dia bising mengganggu kita punya penggambaran. Jadi sekarang ini kita mau tahu apa full code dia keluar. Kena ingat, setiap kereta yang fuel injection, setiap kali nak buat, setiap kali kita mendeteksi suatu masalah, langkah pertama sekali ialah mesti scan dahulu. Dan workshop yang dia pernah pergi pun dia sudah scan. Dan setahu saya Toyota pun sudah scan dan Toyota pun sudah surrender. Betul bang? Scan dia tu macam lain sikit lah. Scan dia lain sikit. Okey, apa yang dia scan di situ bang? Kasih tengok. Scan dia tu samakah dengan saya punya? Macam sama, tapi dia punya bentuk scanner tu lain. Bukan saya mau promosi scanner saya. Saya mau kasih tahu dia punya full code. Oke, full code dia apa? Yang di Toyota tuh. Oke, Toyota full code dia ini memang lebih kepada apa dia bilang ini? Ignition coil A, camshaft timing over ni, camshaft position ada masalah. Tapi dia tidak, di ujung dia sejak adakah dia tulis ini? Allah. Dia bentuk table lah. Jadi kita tidak tahu problem dia apa nih. Dia tulis P saja, tapi code dia tu current kah, malfunction kah, tidak tahulah. Ini dia hantar Toyota. Dan Toyota cakap apa bang? Dia cakap tidak boleh juga. Toyota kata tukarlah ignition coil. Dia bilang apa? Tukar ignition coil. Semua ignition coil 4 biji. Saya beli 4 biji. Jadi masalah masih berterusan. Oke. Ya. Alright. Makasih bang. Oke, jadi dia sudah bawa pintu. Jadi kasihan juga abang nih. Sebab itu saya ini bukan spesialis wiring, tapi sudah kalau orang sudah mengadu 7 bengkel lah, sana pun tolak dia macam bola. Jadi saya pun macam mana mau cakap pak? Kalau kita bukan bidang bukan bidang. Maksudnya saya bukan saya tidak tahu wiring, tapi saya tidak buat wiring bah. Tapi bila orang minta tolong, kita cobalah tolong. Cuma kita tolong tuh saya kena study lah. Macam case dia ini 3 malam saya study nih diagram dia daripada proses daripada sensor, aktuator, wiring, terus ke ECU, TCU, semua kita tengok apa loopingnya pergi mana, ini wire mana yang ada masalah, kita cek satu-satu. Jadi alhamdulillah setelah kita cek, kita sedikit memberi gambaran bahwa memang betul. Dalam saya punya scanner pun saya ada hantar sama abang nih. Coba abang yang saya hantar sama abang tuh memang sama dengan Toyota itu, masalah crankshaft sensor. Crankshaft sensor ada masalah. Saya ada scan tuh, saya masa scan awal-awal tuh bang, hari pertama kan tuh saya scan ini kereta, dia punya masalah ialah ini yang saya hantar sama dia, si abang nih. Betul bang, saya hantar ini dia cakap P03 4 camshaft position sensor circuit A or single current sensor. Dia cakap camshaft. Jadi camshaft ni adalah jaga minyak. Tapi ada juga case dia tulis camshaft, tapi crankshaft pun dia ada hubungan secara langsung. Sebab crankshaft sensor dia jaga api, camshaft sensor dia jaga minyak. Jadi kedua-duanya saling berhubung. Apabila crankshaft problem, kan, maka yang lain pun akan jadi problem. Sebab permulaan api signal dapat daripada crankshaft, kemudian camshaft sensor akan cuba untuk anjak itu minyak. Kalau orang kata mau contohlah di BBT cakap mau orang tengah rest 3.000, dia rest 3.000 kan, maka dia akan
ubahlah timing minyak ignition sama dengan oxygen sensor juga. Kalau banyak minyak yang tidak terbakar, oxygen sensor bagi tahu ni, maka ECU akan anjak duration time untuk injektor tadi. Okey bang, terima kasih bang. Okey, dia tulis ini camshaft, tapi apa yang kita jumpa di sini ada tiga, tapi yang saya bikin ada 4. Yang pertama sekali crankshaft sensor. Crankshaft sensor kadang ada, kadang tidak ada. Masa mula-mula datang, so, walaupun scanner tu cakap camshaft, yang maknanya camshaft tu di atas sini, itu pun memang mempengaruhi. Tetapi yang hairannya, tidak mungkin enjin pandai mati kalau crankshaft sensor tidak ada problem. Pasal permulaan kepada cam mesti bermula daripada crankshaft. Crankshaft sawah antar signal firing order piston nomor berapa mau bagi, baru juga bekerja sama dengan cam untuk hantar duration timing untuk injektor minyak. Ya, jadi pada tanggapan saya kena cek dua-dua. Walaupun dalam scanner itu cakap camshaft, tapi saya kena cek juga crankshaft. Crankshaft sensor lah yang duduk dekat puli bawah. Coba nampak siapa ada contoh. Untuk Avanza punya crankshaft sensor dia duduk paling bawah. Nampak ni wire ni. Ini di BBT. Kalau ni nampak ada magnet kah? Kasih nampak saya ni. Saya sekejap . Okey, saya ambil ni. Walaupun dia cakap camshaft, tapi saya kena cek juga crankshaft. Jadi ini crankshaft sensor, boleh nampak ke kameraman ? Saya punya panas ini engine . Ini crankshaft sensor . Tengok anjing tu mas. Ini crankshaft sensor nampak . Ini crankshaft sensor saya cek dulu. Walaupun dalam scanner itu dia cakap camshaft, tapi poin dia yang dia datang sini 15 minit dia kata mati. Saya takut apabila sistem pengapian itu tidak bagus, camshaft sensor tidak fit dia punya soket, pun juga boleh menyebabkan mati pada sistem engine itu tadi. Sebab kalau camshaft masalah, dia hidup juga tapi dia tidak steady. Itu camshaft. Boleh jadi camshaft sensor. Jadi problem dia, apabila saya cek di sini, ini kereta camshaft dia, saya buat apa nama istilah wiring, saya cek di sini, pergi ECU-nya di sini. Saya buat continuity ya. Kita kameramen agak sempit sini. So mungkin kameramen boleh dari sebelah sana kah? Okey, dari sebelah sana. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, alright, ada dua penyakit kereta ni. Masa saya buat continuity untuk crankshaft sensor dulu saya settle. Dia terdaftar satu, saya buat continuity sini, wire di sana lain color. Sekali sampai sini, ini dua wire ni, junction block ni. Ini junction block ni ataupun orang panggil apa, socket junction ni. Di sini bersambung dengan ECU yang saya makin dua ni. Kameramen boleh nampak ke warna wire ni? Sebab daripada crankshaft sensor lain color, bila dia keluar di ECU lain color. Ni. Ini dua ni. Ini satu warna dia putih dan juga hitam. Ini daripada sensor. Ni. Jadi saya buka ni, dia bukan putus tau. Dia hanya sekadar looping, macam istilahnya kalau kita wire ni kita looping beginilah, looping. Tapi dia lebih apa istilahnya orang, lebih kemas, dia buat junction block macam ni lah. Junction block ni dia putih, ini semua dia ada pergi ECU semua ni. Nah, ini pergi ECU, ini okey, maksudnya hitam, input dia masuk, yang dua lagi ni input dia masuk dan gabung dengan dia keluar sini hijau, ini biru. So daripada crankshaft sensor dia hitam, daripada engine, yang daripada engine juga kan dia dua wire putih. Jadi putih dengan hitam. Dia junction block dia jadi, kita boleh nampak kan ni? Hitam dia gabung dengan biru hitam kalau tidak silap saya, minta maaf kalau rasa saya rabun. Tapi inilah dia punya wire dua ni, kita buat continuity, wire ni kita kasih keluar. Wire ni dia looping di sini. Yang hijau looping dengan putih. Yang bikin dia looping ni adalah junction block. Dia macam bentuk, kalau karan rumah ni orang bilang itu link Cooper. Dia link di sini. Jadi ini yang biru ni pergi ECU, yang hitam ini daripada engine, yang putih pun daripada engine tapi input, yang ini output pergi ECU ni. Satu hijau.
Ini saya ingat dari sinilah. Jadi apa yang saya mau cerita di sini, bahwa sekiranya crankshaft sensor pandai mati, pandai ada api, pandai tidak ada, dan kita sudah cek wiring pun daripada sini pergi sana pun tiada putus. Coba cek dia punya junction block nih. Dia duduk di bawah mana nih ya? Bawah blower warna putih. Jadi kalau masih junction block dia ada tidak fit nih, sebab kadang-kadang ada, saya tengok nih ada bekas tangan dorang, ada kacau, mungkin dorang ada buat continuity macam saya buat, ada bekas wiring di sini dibungkus, tetapi dorang tidak buka yang ini untuk kasih grip balik, kasih fit balik, sebab crankshaft sensor tu dia looping di sini, 2 wire, dia masuk. Kalau kita tengok crankshaft sensor sana putih dengan hitam. Tapi pergi ECU, kalau kamu nampak, tidak ada tu putih dengan hitam di sini. Rupanya di sini kalau kita nampak dia keluar hijau dengan, kalau tidak silap saya merah ya. Coba kameramen boleh rapatkah? Okey, putih kawin dengan merah. Ini pergi ECU hijau merah pergi ECU. Itu yang putih punya input dari sana. Lepas tu yang hitam dia looping dengan biru hitam, itu pergi ECU juga. Jadi 2 wire ni kena pastikan buat continuity dulu daripada pokok ke sini. Kalau dia bunyi maknanya tiada putus di tengah. Selepas itu sudah buat continuity, baru buat continuity lagi dari sini pergi ECU. Jadi crankshaft sensor saja kita fokus, sebab dia yang buat firing order ke ECU tadi. Tapi masalahnya ECU ni di junction block dia berubah warna. Daripada engine dia hitam, tapi dia looping pergi sebelah dia jadi biru hitam. Lepas tu yang sebelah lagi wire ni putih daripada engine juga. Crankshaft sensor yang sama kan dia 2 wire. Lepas tu dia keluar pergi sana hijau merah. Tu dah silap saya merah. Di sini ada hijau merah ni. Dia ada keluar hijau merah. Di sini dia keluar ni hijau merah. Kalau kita nampak sini hijau merah ada tu. Saya sudah makin, dah tahu hilang ke tidak. Dia terlalu kecil lah. Tapi yang paling penting kita tengok sini 2 ni saya sudah gigit ni. Ini pergi ECU 2 ni. Hijau merah dengan hijau garis merah dengan hitam garis biru. Lebih kurang itu hitam garis biru. Lepas di kawasan sinilah sudah saya makin, dah tahu dia terjatuh ke apa. Tapi dia punya konsep adalah pastikan crankshaft sensor tu jangan tengok kalau warna sini dan kita percaya bila warna sana biru, sini pun jadi biru. Tidak. Kalau dia ada junction block begini, pastikan dia masuk sini, tengok junction block tu dia looping pergi mana. Macam inilah saya bagi contoh. Jadi kita sudah buat looping, alhamdulillah. Crankshaft sensor tidak sudah pandai mati-mati, sudah api sentiasa steady. Okey, cuma setelah hidup ini kereta, cek engine sudah tidak keluar. Cek engine sudah tidak keluar. Okey, betul lah, pomen lah. Ini saya punya kawan pomen lah. Saya punya orang ada sendiri yang buat. So dia tarik wire, dia kasih keluar. Lepas tu sudah hidup ni kereta, junction block sudah fit, tapi cek engine pun sudah tidak keluar. Tapi masalahnya yang kedua ialah masalah masih goyang-goyang dia. Macam mana mau cakap goyang-goyang tu masih goyang-goyang lah, dia tidak steady. Tidak steady tu engine dia. Jadi apabila tidak steady, saya cek daripada scanner saya ini. Saya cek scanner saya. Ini saya cek scanner, dia tidak ada fault code. Ya, tidak ada fault code dia. Okey, tidak ada fault code. Jadi ketika kita start engine ini tidak ada fault code, kita pun bingung. Tapi dia bilang okey semua. Ini kita kunci dia. Okey, contoh kita sekarang ini sudah bikin lah, ini sudah siap. Jadi yang pertama crankshaft sensor sudah settle, betul lah. Maknanya tidak sudah keluar cek engine. Lepas tu kita scan 1 kali, tidak ada fault code sudah. Hari itu dia datang adalah camshaft apa semua. Tetapi apabila kita cek, hari itu kita cek malah mula-mula, yang pertama kita cek, dia datang sini, pertama kita cek pengapian dahulu. Api kita cek satu-satu menggunakan tester kita sendirilah. Semua ni 1, 2, 3, 4. Walaupun orangnya ni aku tengok macam ada lain-lain warna, satu hitam betul. Macam ini masih originalnya ya. Abang masih original ni 2 ya. Yang ini baru 2 kan. Kita cek ini 4. Api semua ada, tapi engine begini-gini, goyang-goyang. Jadi saya bilang mungkin injektor. Lepas tu saya cek lagi guna alat saya, pendengaran saya sejenis macam doktor lah juga. Kalau sana dengar jantung, kita tengok macam ni lah. Kita tes. Ini alat tester kita. Ini alat tester. Kita cek api guna ini, cuma dia ada kaca sini, dah tahu mana orang saya sudah mungkin jatuh, sudah pecah. Kita cucuk sini. Ini cucuk pergi spark plug. Kita ini pergi grounding. Kita cucuk, kita tes satu-satu. Kita nampak api itu ada spark di sini.
Ada spark di sini, api. Mananya semua ini ada api. Tapi kenapa yang piston nomor 3 dan 4 kita angkat macam tidak ada perubahan? Ya, macam seolah-olah coil plug masalah. Mungkin sebab itulah kali Toyota suruh gantilah. Tetapi bila kita pindah yang bagus nih, pindah pergi sebelah, sama juga, goyang juga. Jadi apabila kita tes lagi begitu, sudah kita tengok api ada, kita tes pula lagi menggunakan wiring. Kita takut dari ECU itu tidak ada current. Jadi kita tes yang 3 dan 4 ini selalu goyang. Ini kalau yang piston nomor 1 dan 2, kalau kita buka ada perubahan vibrate. Maknanya ini konon-konon oke lah. Bila ini kita buka memang tiada respon. Kita menganggap bahwa coil masalah pada mula-mulanya. Nah, jadi saya beranggapan kalau coil ini saya pindahkan mesti oke kan. Jadi saya pindahkan yang ori ini pergi sini. Sama juga, goyang juga, tidak ada juga perubahan. Jadi saya beranggapan mungkin api tidak ada. Sebab ini wiring masalah di sini, api tidak ada. Dan kita kena paham bahwa setelah saya cek di sini, dia 3 wire. Ini saya punya test pen, dia boleh detect apa cas ada di dalam wiring. Satu tengok warna merah, oke? Tuh, merah ada, hijau, oke, negatif. Oke, sekarang nih saya cek satu-satu, saya buka nih satu-satu saya buka. Ini mungkin lepas ini kita ini saya buka satu-satu. Tuh panas. Oke, saya buka satu-satu nih. Oke, syarat untuk coil bekerja, saya anggap ini coil ini masalah wiring. Sebab kenapa? Saya ambil coil ini sama juga. Saya ingat ke wiring ini tidak sampai dia punya firing order. So saya cek kunci. Coba satu orang on kunci. On kunci dulu. Oke. Saya cek on kunci. Ini kunci dia. Saya cek satu-satu Saya cek api punya signal dulu. Sebab saya ingatkan, sebab masa dia datang itu hari, saya cabut ini 2 ni tidak ada respon. Macam kau cabut pun tidak cabut, begitu juga dia punya gaya. Oke, sekarang kita try yang oke. Yang ini yang oke konon-kononnya. Kita hari itu masa pos datang, kita cek. Syarat untuk api ini bekerja, dia kena ada satu positif, satu grounding, satu pergi ECU, signal dari ECU. So kita tengok sekarang. On kunci. Oke. Nampak ni hijau? Kameraman boleh nampak? Hijau betul lah? Oke, ini dari pergi ECU. Ini merah, betul lah? So merah, ini dari ECU. Ini yang dari ECU ni warna nih, yang tengah ni 1, 2, 3, dia ada 4 lubang, 1 lubang tidak pakai. Yang paling kiri saya ni adalah 12 volt, ya, reference. Oke, yang ini grounding, ini direct grounding. Yang satu ini adalah grounding signal daripada crankshaft sensor. Itu firing order di sini. Cuma dia tidak menyala ini, bukan sebab dia tidak menyala, sebab saya punya test line ini 12 volt saya boleh baca. Jadi caranya macam mana? Saya buat lagi satu tester, yaitu multimeter. Saya ambil multimeter saya tengok ada current juga, yaitu 8 volt. Kejap muat. Multimeter mana? Saya ambil dulu multimeter. Okey, multimeter ni kita guna bawa pergi DC ya. Coba kameraman sini. Bawa pergi DC. Kita sekarang mau salahkan spark plug tak boleh. Kita mau salahkan coil pun tak boleh sebab saya pindahkan yang OKP sebelah sama aja. Jadi kita anggap wiring ini ada problem. Wiring untuk coil lah. Tapi bila kita sudah cek di sini, sekarang tengok yang tengah ni dari ECU negatif Okey, sekarang kita ambil dulu. Ini positif. Merah ni mana positif? Okey. Positif merah betul lah. Negatif ada. Tapi kalau ada positif, ada negatif, tiada firing order pun dah hidup ini coil. Jadi saya anggap mungkin ini masalah. Jadi saya buatlah macam ni. Kita ingat yang tengah ni dari ECU negatif ni negatif. Kita letak sini positif. Pastikan pergi DC. Kita cocok sini. Kalau dia ada 8 volt, 7 volt, okey lah tu. Tuh, nampak 7.42. Yang kena ingat yang tengah pergi ECU ni negatif dia jaga. Okey, kalau kita di hujung ni jadi 12 volt. Betul. Nah, itu okey lah grounding. Grounding dengan ni 12 volt. Tapi daripada ECU dia mesti 7 volt ataupun tidak boleh sampai 10 lah. Kita cocok di sini 7.42. Maknanya current dari ECU ada hantar signal firing order juga. So tidak ada problem di sana, dia punya grounding sana. So yang lain pun kita tengok. Ini soket nomor piston nomor 3 ya. Kita tengok lagi piston nomor 2. Sama ke tidak? Tengok. Ada hijau grounding direct.
Satu lagi positif direct 12 volt. Satu lagi negatif dari ECU. Tapi mentol tak menyala sebab saya punya test pen hanya 12 volt. Dia boleh menyala. So kita gunakan multimeter lagi. Tes lagi macam tadi. Tes lagi macam tadi, kita buat satu-satu. Kita buat macam ni. Tes lagi satu. Lebih kurang 741. Tengok sama. Piston nomor 2 pun sama. Piston nomor 3 sama. Tengok bacaan dia. Sama. Tuh. 7.41. So signal dari ECU tiada problem. Tiada wiring problem di sini. Lepas tu kita tengok lagi wiring nomor. Piston nomor 1. Sama juga. So masalahnya sekarang ini. Kenapa kalau kita pindah ini pergi sini. Sama juga tidak goyang. Tapi bila kita cabut tu barang. Tidak ada perubahan. Sama ada coil problem atau firing order tidak ada. So kita cabut lagi piston nomor 1. Tengok mana tahu kebetulan pula tadi itu. Kita tes lagi satu kali. Okey, piston nomor 1 Tengok. Positif ada. Sebab syarat coil mau ada, dia mesti ada positif, negatif dan firing order. Ini negatif. Positif nampak kameramen? Kadang di kamera tak nampak merah dia. Nampak merah? Syarat dia kena ada merah. Merah tu. Merah. Jadi sekarang ini daripada grounding signal. Grounding signal dari ECU. ECU pula dapat signal daripada crankshaft. Contoh. Jadi kita tengok semua ni ada current ni. Ada current keluar. Kita start pun dia jadi 8 lah. Bila kita start dia. Jadi 8. Sekarang jadi 7 ketika dia cek tengok. 7.40 volt. Sama semuanya. So tiada masalah. Ini piston nomor terakhir lah. Terakhir nomor 4. Kita tengok sama juga 7.4. Betul lah? So tiada masalah. Kalau dia putus di baran, dia tidak ada nilai. Sekarang ada nilai 7.4. Jadi semua normal. Semua 4 biji piston ni normal api dia. Daripada firing order, daripada 12 volt positif, 12 volt negatif. Negatif satu lagi 7.4. Semua sama. Tapi persoalannya bila kita cabut, kenapa tidak ada perubahan? Jadi kadang-kadang kita mekanik ini, kadang-kadang kita main cabut-cabut saja. Mana yang tidak ada respon, itu yang rosak kan. Tapi ini kita cabut memang tidak ada respon piston nomor 3 dan 4. Jadi kita ingatkan coil lah. Lepas tu kita ambil coil yang bagus sebelah pindah, sama juga goyang. So kita jadi pening. Lepas tu apa kita boleh buat? Mungkin kita suspek adalah valve, sebab orang ini maklumkan dia sudah pernah overhaul. Mungkin grain valve tidak bagus. So kita buka lagi spark plug tadi. Kita tes satu-satu. Semuanya 12 PSI, 12 compression test. Kita buat compression test pakai ini. Nih. Compression test pakai. Coba tengok compression test di mana? Compression test. Coba ambil compression test dulu. Kita buka spark plug. Ada video di grup kah? Semua 12. Jadi masalah sekarang ini, apabila kita buat compression test semua 12, so tidak ada masalah dari segi mechanical problem. Jadi apa problemnya ni kereta ni? Bingung. Betul tidak? Siapapun boleh bingung. Minyak sudah kita cek. Kita sudah tes. Minyak pun naik laju. Injektor pun kita sudah tes pun laju. Ya, kita tengok di grup saya ada kirim ke tidak. Jadi ada compression test. Kita buat compression test 12 volt juga. Betul lah Komena, ini yang buat test compression 12 Hari apa kita buat tadi itu? 2 hari lepas kita buat compression test 2 hari lepas. Semuanya 12 PSI. 12 semua tekanan dia. So sekarang ini syarat enjin hidup kena ingat ada 4. Satu, minyak mesti mau ada. Api kena ada. Udara kena ada. Compression kena bagus. Ataupun timing chain kena bagus lah. So, kalau timing chain lari, compression akan lari. Jadi compression dia bagus, api ada, minyak ada, coil bagus, spark plug baru ganti, tapi still masih masalah. So kalau saya jadi pomen macam yang lain-lain sebelum ini pun bingung juga nih. Betul bang? Bingung. Pasal minyak, minyak semua apa semua tengok abang tu cakap. Betul atau tidak saya cakap tadi bang? Jadi macam mana kita tidak bingung. Kita tarik sebelah sini dia ada respon, ingatkan coil. Lepas tu cek compression 12 semuanya. Jadi rata semua, setiap blok silinder tu rata, semua bagus. Jadi pemasangan timing chain pun lurus. Jadi grain valve pun bagus. Yang orang top overhaul pun ini bagus. Jadi tidak ada masalah dari segi mechanical. Tapi kenapa dia goyang-goyang macam goyang inol, macam dangdut, goyang-goyang begini? Jadi itulah yang jadi persoalan di sini. Jadi setelah kita buat kajian beberapa hari, lebih kurang 2 hari atau 3 hari lah kita buat kajian, bahwa rupanya ini barang. Saya minta maaf juga lah, Ono tidak ada kasih tahu saya yang dia pun ada wiring di atas. Yang saya tahu memang ada kacau wiring bang, ada wiring. Jadi yang kita tahu setelah kita buat kajian, rupa-rupanya benda ini adalah masalah soket camshaft sensor
terbalik pasang. Ini dia orang ada pasang tapi dia orang tak kasih tahu saya dia orang ada pasang. Ini camshaft sensor, kameramen kasih hidup. Ini camshaft sensor di belakang saya guna apa? Saya guna screwdriver lah supaya nampak. Nampak tak kameramen ini? Ini kameramen nampak apa nih? Merah, line kuning dengan hijau line kuning juga nih. Nih. Line kuning. Ini dia terbalik. Sebab kena ingat sistem elektronik menggunakan sistem CAN bus. Maksudnya satu sistem macam LAN. LAN ini macam satu sistem yang mana satu wire tu banyak function dia. Dia ada low and high. Jadi kalau terbalik kau pasang, ke komputer keliru. Firing order pun jadi keliru ini camshaft. Jadi terbalik. Sebab kenapa saya tahu ini masalah dia? Tidak ada juga keluar check engine sebab benda ini bersambung. Kalau dia terlepas tadi mesti dia keluar logo check engine. Sekarang ini lepas saya bikin tuh konektor semua apa semua dalam tuh stack wiring kasih fit semuanya junction block. Tidak ada sudah check engine keluar, tidak ada sudah. Jadi mana lagi mau cari? Bagus lagi dia keluar check engine, boleh lagi itu scanner kasih tahu kita di mana mau cari. Sekarang tidak keluar tapi masih goyang. Jadi bila diperhatikan betul-betul rupanya camshaft sensor ini terbalik wiring. Benda ini saya sudah ada share di YouTube saya untuk Biba, di mana compression ada, minyak ada, api ada, timing bell oke, tapi still nak mau hidup, dia hidup sekejap lepas itu dia mati. Benda ini pun owner sendiri yang pergi, ini minta maaf bukan dia yang bikin, owner yang Biba maksud saya, owner tu sendiri pergi wiring, dia pergi beli kali di Shopee soketnya ni, lepas tu dia pasang tidak ikut diagram yang betul, terbalik. Bila terbalik dia hidup sekejap lepas itu dia mati. Lebih kurang sama case-nya. Cuma yang case-nya ini dia 4 piston. Mungkin dia hidup juga. Cuma lama baru mati. Boleh jadi juga begitu. Tapi yang ini tidak mati-mati. Lama kami tunggu dalam setengah jam juga lah. Tidak mati. Kami rest dia oke. Cuma dia begitulah. Dia goyang-goyang. Dia goyang-goyang itu yang tak sedap tuh. Goyang-goyang. Apa nih goyang-goyang macam spark plug boleh jadi. Tapi bila kita buka spark plug masih baru bang. Spark plug pun masih baru. Jadi kita pun bingung sebenarnya. Bukan semudah yang saya dapat sekarang ini, semudah yang di channel saya pun niat kita kan membantu. Mudah-mudahan boleh meringankanlah orang ni lah. Tapi sebenarnya sudah 7 bengkel dia masuk. Paham-paham saja lah. Ya, dia senyum-senyum tu dia paham sudah banyak, sudah kosnya keluar. Apa boleh buat lah bang. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah kita sudah jumpa masalahnya. Hanya yang dia goyang-goyang tu tidak steady itu sebabkan oleh camshaft sensor terbalik wiring ni. Jadi kami sudah betulkan balik, ikut diagram yang betul, yang mana pasangannya betul. Sebab color dia ni tidak betul lah. Color yang original diagram dia bukan begini ya. Dia ada color dia ada sambungan sini. Jadi kita tak salahkan tu soket, kita salahkan tu orang menyambung tu tidak ikut diagram asal. Sepatutnya sebelum dia potong tu kena gambar, kena marking dulu. Jangan main sambung asal bersambung. Ini bukan positif negatif macam biasa. Ini CAN bus, CAN bus, CANBUS. Sistem CAN bus ni macam LAN lah, elektronik. Dia semua satu wire tu semua boleh simpan maklumat banyak, tukar-tukar dia cuma ada low dengan high. Jadi kalau kau terbalik, komputer keliru. Sekarang kita tahu camshaft sensor ni fungsinya untuk menjaga minyak, duration minyak injektor. Jadi bila injektor dengan api tidak sinkronis, jadi gila. Bila jadi gila, hidup juga. Tapi macam malu-malu lah hidupnya. Jadi alhamdulillah itu yang kedua kita jumpa. Pertama camshaft sensor, dia punya junction block. Yang kedua camshaft sensor terbalik wiring. Yang ketiga setelah sudah selesai, yang ketiga masalah lagi satu, yaitu dia punya RPM steady sudah, tapi RPM-nya 1100 dengan 1200 tidak silap saya. Naik begini mencana. Jadi saya bilang kenapa lagi nih? Steady sudah. Enggak sudah begini-gini jarumnya, RPM enggak sudah begini-gini. Enggak sudah goyang-goyang. Tapi bila kita kasih mati ekon, tambah naik itu RPM 1000 lebih, tapi tidak goyang-goyang, dia steady saya begitu, gitu 1000 lebih. Kan normal 98 atau 1000, tapi dia tidak steady. Jadi apa yang saya buat? Saya try tutup lubang nih. Saya bilang mesti ada orang adjust dan ini linki. Nah ini bekasnya ada orang adjust nih. Coba kameramen tengok sampai bahasa sahabat cibek dia. Ada pecah nih. Ini dia pergi. Ini butterfly tidak boleh dia adjust. Saya banyak kali channel saya cakap, ini bukan untuk adjust rest. Ini hanya untuk kasih center butterfly supaya angin tu ketika kau tidak rest, butterfly ini akan tutup sepenuhnya udara, dan udara itu akan dipaksa masuk ke lubang stepper motor. Stepper motor tu akan gustan ataupun mundur lah. Kalau sahabat gustan ke belakang ikut arahan ECU. Kalau dia bilang hidup ekon, dia benarkan udara masuk, dia kena undur lagi ke sedikit ke belakang. Kalau pagi lagi mau naik RPM, dia undur lagi ke belakang.